وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بهديهم وشر ذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتيم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من مولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 27 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi
Ya, bulan Ramadan yang mulia semakin mendekat, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, dapat melakukan puasa Ramadan yang penuh keberkahan, tentunya dengan ilmu yang kita pelajari. Setelah itu kita jalankan, kita amalkan dengan ilmu. Setelah itu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang berpuasa tapi dia tidak belajar ilmunya, kemudian menyerahkan dirinya kepada Allah dan husnuzon, itu salah namanya. Kayak orang kerja, ya, mencari rezeki, setelah dia melakukan ikhtiar kerja, kemudian baru dia bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Tapi kalau dia nggak usaha untuk mencari ilmu untuk kerja, ya, itu namanya ketika dia berserah diri, itu namanya kesia-siaan. Ya, belajar kagak, ya, ngamalin kagak, kemudian kita serahkan sama Allah. Nah, itu salah. Ya. Berapa banyak manusia yang salah dalam pengungkapannya dia untuk beribadah kepada Allah. Nah, salah satu itu dia menyambut puasa tapi tidak dipelajari ilmu puasa. Alhamdulillah, kita masuk kepada mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Hiya qismani, yang membatalkan puasa ini ada dua bagian. Yang membatalkan puasa ada dua bagian. Ya, adapun nanti yang membatalkan panjang, ya, tapi ini dua macam yang membatalkan di dalam puasa. Yang pertama yaitu gismun yubtilu sawabas saum la sauma nafsah fala yajibu alaihil qada wa tusamma muhbitat. Ya, yang pertama adalah yang membatalkan puasa ada dua macam. Yang pertama namanya muhbitat, ya, muhbitat atau muhbitoh, karena ini jamak muhbitat. Kenapa dinamakan muhbitat? Yaitu yubtilu sawabas saum. Bagian yang pertama yang membatalkan puasa adalah yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa. La sauma nafsah. Tidak puasanya yang batal. Ya, puasanya nggak batal. Puasanya sah aja. Ya, diterima nggak? Wallahu a'lam. Ya, sekedar dia menggugurkan kewajiban seperti orang sholat, menggugurkan puasa, dia puasa, ya, dia melakukan puasa, tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Fala yajibu alil qada, tidak wajib atasnya qada. Nah, karena dia puasa, dia melakukan puasa, puasanya sah, nggak ada yang batal dalam hal yang membatalkan di dalam masalah mufattirat nanti nih, ya, atau muftirat. Puasanya sah, maka tidak ada kewajiban dia qada, tapi tidak ada pahala puasa. Kalau nggak ada pahala puasa, ya percuma kita, karena kita seorang muslim, bukan orang Islam, kita seorang muslim yang belajar ilmu agama. Kita melakukan puasa tidak lain, kita puasa bukan hanya sekedar sah aja, tapi juga diterima oleh Allah, kemudian dapat ridho Allah, mendapat pahala ganjaran puasa. Karena dengan ganjaran pahala puasa inilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita dinaikin. Tapi kalau sekedar puasa dong, ya udah begitu. Ya, orang kalau dunia, ya memang di Al-Quran diterangin orang manusia urusan dunia yang nyata-nyata. Kalau yang gak kelihatan, yang gaib, yang kabar akhir-akhir akhirat gitu, mereka gak terlalu penting. Kenapa? Karena gak nyata. Arti gak nyata, gak kelihatan. Makanya Allah sering ucapkan, katakan dalam Al-Quran, ya amanna billah wal yaumil akhir, amanna billah wal yaumil akhir. Selalu ada menyandingkan percaya sama Allah, percaya sama hari akhirat. Karena itu hari akhirat adalah hari yang kekal. Yang kita hidup di dunia sebentar, masuk kehidupan akhirat. Kapan? Sampai selama-lamanya. Habis, nggak ada habis-habisnya udah. Di dunia habis. Mau kuasa bagaimana, mau kaya bagaimana, habis.
Setelah itu kematian itu sekali, dibangkitkan di hari akhir, surga atau neraka. Dan kita hidup itu pun gak ada kematian setelah itu. Mau hidup surga sepanjang masa atau hidup neraka sepanjang masa. Maka bekalnya adalah di alam dunia. Ya, itulah makanya orang kalau ngaji nuntut ilmu yang menjadi ilmu tuntunan di dalam ibadah itu sangat sulit orang. Ya, kalau untuk puasa ya, untuk ibadah mereka masih mau melakukan, tapi ilmunya enggak. Ntar nih bulan puasa ya, apa ya, nanti di hari-hari akhir dari bulan puasa ada namanya di dalam masjid ya, apa ya, iktikaf ya, iktikaf. Pakai ilmu semuanya. Innamal a'malu binniyat. Hanyasannya segala amal ibadah dengan niat. Dengan ilmunya ada niatnya, niatnya tuntunannya ada. Gemar pada tahu niatnya enggak. Kemudian ada syaratnya, ada ininya. Dan diwajibkannya juga disunahkan untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Ada nanti kita bahas di akhir ya, insya Allah. Jadi tahu iktikaf. Inti lama di masjid, inti nggak ada niat nawaitul iktikaf atau nawaitu an atakifa fi hadzal masjid, nggak ada pahalanya. Ya, itu nanti kita akan tahu pahalanya bagaimana. Jadi semua pakai ilmu. Ini dunia yang sesaat orang kejar habis-habisan. Kenapa lu sampai belajar SD, SMP, SMA, bahkan S1, S2, S3, oh bisa ngambil masuk dokter ini? Karena ketika dia kerja, orang nggak pandang kecil gajinya. Nggak mungkin S3, apalagi udah ada profesor dokter, dia jadi pasti diterimanya nggak mungkin jadi dosen, jadi rektor. Ya, kalau di dokter dia masuk pelajaran yang khusus, dokter spesialis, atau di insinyur yang tinggi, bahkan bisa jadi menteri, bahkan bisa jadi presiden. Nggak mungkin lulusan SD. Gajinya juga beda. Tapi kalau kita nggak sekolah, sekarang lulusan SMA aja susah, ya, paham ya? Jadi semakin tinggi ilmu nih urusan dunia, semakin besar gajinya, semakin dipandang. Itu dunia. Kenapa mereka cari yang hanya sesaat? Akhirat yang abadi itu yang nyata. Cari ilmunya sebesar-besar. Alhamdulillah nggak ke sekolahan. Mesti ada tahapnya, lamanya, pakai duit biayanya. Ini kan ngaji enak. Ya, apa Anda tarifin pembayaran 200.000 kan kagak. Ya, padahal kalau inti naik ilmu inti, maka derajat inti tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya itu gajinya ajroh, makanya dibilang ajrun, pahala itu bahasa kitanya itu gaji, pahala, imbalan dari Allah taala tentu besar bagi orang yang nuntut ilmu, cuma nggak pakai gelar doang. Nih nanti kalau ngaji begini gelar nih, ya naik terus pangkatnya. Tapi kita nggak begitu dalam Islam. Biar nanti Allah yang nilai, bukan kita. Buat jadi nggak sombong. Baik ya. Jadi yang pertama namanya pahala yang membatalkan pahala puasa ada dua. Yang pertama muhbitot. Muhbitot Anda ringkas yaitu membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, nggak wajib kodok, tapi pahala hilang. Baik. Yang kedua nanti dijabarkan satu-satu apa aja. Yang kedua namanya muftirat. Jismun yubtilu saum wa kadzalika sawab. Ini membatalkan puasa dan juga pahalanya. Ya tentu ya, kalau batal pahalanya juga hilang. Ya, hilang dan wajib qada fayaju fihil qada, wajib qada. Kalau ini tidak qada, atau qada ya, ganti. Tapi kalau yang kedua pahalanya batal, puasanya batal, pahalanya pun ikut batal. Jelas, pahala hilang, ya puasanya memang batal, pahala puasanya pun hilang. Orang batal sholat, pahalanya juga hilang. Batal puasa, pahalanya hilang. Dan wajib qada. Sama sholat begitu juga. Berapa banyak orang sholatnya pada salah, sehingga nggak dianggap sholat, berarti dia wajib qada tuh. Kalau dia meninggal, dia berarti meninggalkan sholat. Sama ini juga meninggalkan puasa. Ya, wajib qada. In kana bi ghairi izin, kalau dia tanpa ada uzur. Kalau misalnya batalnya karena uzur, yang kita udah belajar, misalnya sakit atau apa, pahala tetap dapat. Itulah Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, dengan sangat kasihnya. Kalau kita batal puasa, nggak puasa karena uzur, nanti ada yang disebutkan uzurnya bagaimana, maka itu tidak
membatalkan pahala puasa tetap dapat. Jadi kalian sakit jangan dipaksain, ntar pahala gue hilang nih, jangan. Ya memang nggak bisa puasa. Nenek-nenek yang udah pikun ya nggak bisa puasa, tetap dapat pahala puasa. Nanti cara-caranya ada semua dengan Tapi kalau nggak ada uzur, sengaja ngajak, wah udah batal, nggak ada pahalanya, wajib kodok, laknat dari Allah Ta'ala. Apalagi ngodain orang apalagi sombong, nantang orang nggak puasa, sombong, ya biar orang lihat nih gue nggak puasa, bisa keluar tuh dari agamanya. Ya kalau di hatinya ada demikian, kita nggak menuduh orang. Kalau di hatinya dia ingkari itu puasa, diingkari itu sholat, apalagi ada di hatinya biar orang tahu nih gue preman nih, gue nggak puasa nih, ya padahal mati nanti ujung-ujungnya, ya azab Allah udah menanti. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan selalu Allah kasih hidayah buat kita dan juga hidayah taufik buat orang-orang yang masih jauh dari agamanya. Baik, sudah. Nah, baik, kita bahas yang pertama, yaitu muhbitat, yang membatalkan pahala puasa. Ya matubtilu sawabas saum, dia membatalkan pahala puasa. Dari mana dalilnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi memberitahu dalam sabdanya, kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamih ilal ju' wal atos. Kita sering dengar nih hadis, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamih, tapi enggak ada pahalanya, illal ju' wal atos, kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus. Tuh Nabi udah kasih tahu, berapa banyak nih umatku dia puasa tapi enggak dianggap puasa, melainkan hanya sekedar puasanya nahan lapar dan haus. Derajat dia enggak dapat sama sekali. Pahala ridho Allah dia enggak dapat. Jadi puasanya hanya sekedar nahan lapar, nahan haus doang. Itu banyak orang yang begitu. Kenapa? Lantaran nggak nuntut ilmu puasa. Nah, kemudian ya dalam hadis yang lain Nabi katakan khamsun yuftirnas shaim, 5 yang membatalkan puasa. Nah, inilah hadis, kita nggak boleh nafsirin sembarangan. Ya, harus ada ulama yang menjabarkan. Di sini dijabarkan tuh. Makna yuftirnas shaim, makna membatalkan puasa ini yang dimaksud oleh Nabi, yuhbitna ajrahu wa yubtilna sawabahu, rawahud Dailami fil Firdaus, dalam kitab Firdaus. Yaitu yang dimaksud membatalkan puasa adalah membatalkan, menghilangkan pahala ganjaran puasa, yubtilna sawabah, dan juga membatalkan, menghilangkan daripada pahala puasa. Ganjaran hilang, pahala hilang, hanya sekedar tadi hadis bil hadis, yaitu hanya sekedar menahan lapar dan haus. Apa? Khamsun yuftirna shaim, 5 yang membatalkan puasa, maksudnya membatalkan pahala dan ganjaran puasa. Yang pertama al-kadzib, yang pertama dusta, ya bohong, ngibul, ya bahasa kerennya dusta. Ya, bahasa kita apa? Bohong, ngibul, apa lagi? Banyak dah bahasanya. Kemudian yang kedua, nanti dibahas apa itu kazib. Wal ghibah, yang kedua ghibah. Ya, kita ikutin runutan hadisnya. Khamsun yuftirna shaim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama yang menghilangkan pahala puasa, al-kazib, dusta. Wal gibah, yang kedua gibah. Wan namimah, yang ketiga namimah. Wan nadru bisyahwah, yang keempat memandang dengan syahwat. Nah, ini juga pakai nggak bersembarangan yang memandang dengan syahwat, ya nanti akan dijelaskan. Wal yaminul kadibah, dan sumpah palsu. Ya, nemu pengangkatan orang berpangkat, maka disumpah. Kalau dia bersumpah ya melanggar, janjinya palsu, atau orang bersumpah palsu, orang kata A dikata B, demi Allah nggak pakai itu. Nah, jadi ada berapa? Ada 5. Nah, dibahas di sini. Yang pertama apa? Al-kazib, yaitu dusta. Apa dusta?
huwal ikhbaru bi ghairil waqi. Yang dimaksud dusta adalah huwal ikhbar. Ikhbar, kabar. Ya, bahasa Arab tuh khabar, kha. Cuma jadi bahasa Indonesia haknya hilang jadi kabar. Sebenarnya khabar atau khobar. Huwal ikhbaru adalah kabar bi ghairil waqi. Berita atau kabar tanpa adanya kejadian. Nah, bohong bohong. Ya, ngibul. Dia mengabarkan sesuatu yang tidak terjadi. Padahal nggak ada kejadian dikabarkan begini. Padahal A, jadi dibilang begini, begitu. Nah, hati-hati tuh, ya. Ini banyak di medsos. Ya, makanya hoak kalau bahasa sekarang hoak. Ya, inti boleh nambahin, ya. Kan kita kan yang versi di sini, ya, versi secara luasnya boleh. Hoak apalagi. Ya, begitulah. Nah, makanya jaga-jaga HP kita, televisi dan sebagainya ketika manakala kita sedang berpuasa. Itu dusta yang pertama, yaitu hoax, mengabarkan sesuatu yang tidak terjadi. Ya, kalau ibaratnya perempuan sen kanan belok kiri. Banyak orang begitu, ya. Makanya lihat ada orang yang sering begitu tuh udah tabiat. Kazib itu dusta termasuk penyakit yang susah hilangnya. Ya, susah hilangnya. Kalau sembuh kembalinya gampang. Terjangkitnya lagi gampang. Itu ada 4 tuh. Pertama, orang yang minum minuman keras atau narkoba. Orang kalau kena narkoba sulit sembuhnya. Mesti ada rehabilitasi. Kemudian kalau dikembali lagi mudah, ketemu ya temennya, atau ada sesuatu aja yang bergolak, bisa kembali lagi. Makanya hanya hidayah dan taufik Allah Ta'ala yang bisa menjadikan orang ini bisa lurus. Karena banyak ulama bekas peminum, bukan jadi ulama lagi, jadi wali Allah, diangkat. Boleh gak? Boleh. Ini orang-orang terpilih, maka mudah-mudahan jadi orang yang terpilih. Ya, kita orang yang banyak dosa, pelanggaran. Ya, tapi ini memang begitulah. Ya, berat, makanya berat. Pertama apa? Minuman keras. Yang kedua tuh tadi, dusta. Ya, orang kalau udah dusta, akan berbuat lagi kedustaan. Kayaknya kalau ada siapapun kalian kenal, apalagi dia pejabat atau siapapun yang kalian anggap seorang pemimpin, istri kepada suami, suami kepada istri, kalau udah tukang ngebohong, terus-terusan akan ngebohong. Paham ya? Belok kanan sen kiri gitu. Jadi kalau ngomong dibalik aja udah. Kalau dia ngomong begini berarti ke sono. Gitu, paham ya? Kalau dibilang naik berarti turun. Kalau dibilang turun naik. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah mencuri, ya, nyolong. Makanya itu hukumannya ada potong tangan, ya, cuma ada kategorinya. Itu makanya jangan percaya kalau penjara, dia bakal begitu lagi ntar. Keluar begitu lagi, dikasih jabatan begitu lagi. Ya, namanya maka dikenal kleptomania. Ya, dia mencuri bukan karena butuh. Ada orang mencuri karena memang butuh dia. Ya, tapi ada orang mencuri udah kebiasaan, padahal orang kaya, hidupnya cukup, tapi tangannya nggak bakal berhenti. Memang itulah sulit. Ya, jadi yang bilang tadi penyakit yang sulit sembuhnya. Andai kata sembuh, hati-hati, mudah terjangkit kembali. Minuman keras, bohong, mencuri, dan yang satu lagi, yang keempat, gila. Ya, itu kan penyakit juga namanya. Ya, orang kalau udah gila, ya, ini kan banyak yang gila kemarin ya. Gak tembus, udah habis. Udah kalau udah kena gila, udah dah. Ya, sembuhnya sulit. Makanya perlu rehabilitasi, perlu ini. Kalau sedikit dikit tuh, nggak ada orang langsung gila 100% ibaratnya. Nggak ada kalau kita lihat tuh telanjang pada semua. Nggak ada begitu orang sebenarnya. Ada awalnya dulu, ngomong sendiri, ngaco sendiri. Itu perlu direhabilitasi oleh keluarganya, oleh masyarakat, tapi sayang kan, keluarga nggak biarin, ya, orang lecehkan, nggak diajak ini, akhirnya apa? Semakin drop, susah memang. Ya, kalau balik lagi susah. Bisa balik, nggak beli stres sedikit, kambuh lagi. Ya, nah, kembali lagi. Yang mau diterangin tadi apa? Dusta. Maka Anda bilang al-kazib, ya, itu penyakit yang luar biasa. Hati-hati, ngebohong ketika dia puasa maka membatalkan pahala
puasa. Itu masuk yang pertama, muhbitot namanya, yang menghilangkan pahala puasa, ganjaran hilang. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, khamsun yuftinna shaim, 5 yang membatalkan pahala puasa. Al kadzib, kata Nabi, yang pertama kadzib. Kedua, wal ghibah. Yang kedua adalah ghibah. Apa ghibah? Hiya dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Yang kedua adalah menyebut saudaramu yang muslim dengan apa yang dia tidak suka. Kita sebutkan seseorang, ingat ya, ghibah ini dari kata ghaba yagibu, goib, tahu goib? Goib makna dari lawanan nyata. Maka kalau bahasa Arab nih, kalau fulan hadir, fulan goib ustad, goib itu artinya nggak ada di situ, ya. Makanya itu dari kata ghaba yagibu, ghibah. Jadi kita ceritain orangnya nggak di situ. Kalau orangnya di situ, itu namanya bukan ghibah, paling berantem. Kenapa? Karena dia nggak suka. Kalau kita ceritain dia suka, itu namanya bukan ghibah. Dia orang itu ada si fulan, baik banget deh. Kalau ini itu bukan ghibah. Ceritain kebaikan orang, bahasanya gitu. Ini kan pakai bahasa kitab, menyebut saudara muslim dengan apa yang dia nggak senengi. Jadi kalau dia dengar tuh dia kagak senang, nggak demen. Paham di sini? Walaupun tasodikon, sekalipun benar. Maka dididik tuh para sahabat Nabi, dididik istri-istri Nabi. Pernah ngomong satu istri Nabi, ya, kepada istri yang lain lagi lewat, ya, salah Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, ini manusia, bukan seperti Nabi yang maksum, ya, tapi justru dengan adanya hal-hal beginilah kita dapat ilmu. Ini umat mulia, ya, nggak ada kesalahan sama sekali. Ini memang jadi ilmu buat kita. Dia mengatakan, Sofia gausirah, pendek maksudnya. Nyata memang, lebih pendek dah gitu. Kalau kita kan sering begitu ya. Ya, kita ngaku-ngaku aja dah ya. Orang hitam ya. Pendek, gendut, apa lagi dan sebagainya. Kalau orang tuh didengar, dia nggak suka tuh. Paham di sini ya? Nyata memang benar, bukan bohong, benar. Itu termasuk apa? Ghibah. Gimana lebih dari itu? Gimana kalau kita cerita di medsos yang ribuan orang tahu? Apalagi itu nggak terjadi. Itu namanya fitnah. Al-fitnatu, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran sampai 2 tuh. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu akbaru minal qatl. Itu Allah katakan sampai 2 kali. Fitnah lebih sangat dahsyat daripada pembunuhan. Fitnah lebih besar dosanya dari membunuh. Orang membunuh 3-4, auzubillah min dzalik. Kita kutuk-kutuk. Wah, dosanya itu orang. Kita tahu. Orang yang tukang fitnah, provokator, ngadu domba orang, bikin fitnah, ya, itu lebih besar dosanya. Ya, maka jaga tangan kita sekarang, bukan hanya lisan, tangan kita jangan jadi provokator. Udah, tenang aja udah. Ya, apalagi kabar kita belum tahu, belum apa. Ya, jaga. Makanya selamat dah. Ya, kalau ngejaga tangan, silakan medsos, tapi jaga tangan. Jangan bawa, serem akhir zaman. Ya, apalagi kalau udah jatuhnya akidah. Ya, apa yang ditulis, apa yang diomongin tuh di medsos, bisa menjadikan kafir. Naudzubillah min dzalik. Ya, hati-hati, ini zaman-zaman luar biasa. Ya. Apa ya? Hah? Apa? Apanya habis? Sinyal. Al-ghibah, kemudian wan namimah. Nah, sekarang namimah, apa namimah? Kita biar tahu. Kalau bahasa kita apa tuh? Lagunya Oma, adu domba, domba diadu, adu domba. Ya, itu bahasa kiasan. Domba diadu. Kalau ini adu dombanya maksudnya manusia. Kalau begitu adu domba boleh dong? Nggak boleh juga, tetap adu binatang aja haram, apalagi adu manusia. Cuma pakai bahasa adu domba, karena ada satu adat orang adu domba. Ya, boleh gak? Nggak boleh dalam Islam. Kalau di adat, ya adat silakan. Tapi ini kalau menyalahi syariat jangan diikutin. Apapun adatnya. Anda Betawi, Anda sanjung adat Betawi. Tapi kalau udah keluar dari syariat, Anda nggak ikutin. Tinggal diganti. Misal pakaian kita mau kawin kemben doang deh gitu ya, misalnya. Nah, tutup pakai yang
rapi yang ketutup aurat. Kemudian dijadikan seperti Sunda, Jawa, Betawi dan sebagainya. Boleh nggak? Boleh, Islam nggak melarang. Ya, yang dilarang itu apapun bentuknya, adat istiadat apapun. Ya, jangan melanggar syariat. Adat dipakai dalam Islam. Makanya Nabi kan kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk mensempurnakan akhlak yang mulia. Karena di zaman Nabi itu adat-adat baik juga banyak. Ya, dipelihara oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nggak baik, tradisi yang nggak baik dibuang atau dirubah. Datangnya Wali Songo begitu juga, tidak membuang tradisi yang ada, cuma disempurnakan menjadi lebih baik. Ya, paham di sini ya. Jadi mau pakai adat istiadat, kata adat begini silakan, begini ini. Yang penting tidak keluar dari syariat gitu. Ya. Karena kalau dibicarakan terlalu banyak kita punya adat istiadat dan kita punya suku yang begitu banyak. Silahkan ya, bagus, asal tidak kita sebagai orang Islam tentunya melanggar syariat Islam, karena yang dibawa nanti meninggal adalah agama Islam, bukan syariat kita, adat istiadat kita atau suku kita. Nggak ditanya nanti di kubur man rabbuka wa man nabiyuka, nggak suku lu apa, nggak ada. Ya, suku kita nggak ditanya. Ya, yang ditanya agama kita, wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu. Nggak dikata siapa sukumu, siapa kenalanmu, nggak ada. Tapi siapa saudara. Saudaraku adalah al-muslimin wal muslimat. Ya, itu al-muslim al muslimat, ya, al mu'minina wal mu'minat. Itulah saudara kita, bersuku-suku dan berbangsa bangsa. Maka ketika udah terikat dalam Islam, kita nggak memandang lagi harus bermain sama siapa aja. Yang penting dia saudara kita seagama, sebangsa, setanah air pun jaga hubungan. Ya, tidak ngacak-ngacak agama, masing-masing pegang agamanya masing-masing. Yang mau hitam-hitam, yang putih-putih, yang mau merah-merah. Kalau dicampur aduk nggak enak. Yang minum susu, yang mau minum kopi, yang mau minum teh. Tapi karena mau toleransi dicampur, diminum enak gak? Nggak enak. Paham tuh ya? Hati-hati dengan bahasa toleransi. Toleransi dalam akidah nggak bisa. Ya, tetap masing-masing menjaga kepercayaan masing-masing sesuai dengan Pancasila. Ya, hati-hati di akhir zaman. Ya, teriak Pancasila sebenarnya dialah yang acak-acak Pancasila. Makanya pelajaran PMP nggak ada pendidikan moral Pancasila. Baik, yaitu apa? Namimah, adu domba. Dia naklul kalam bigosdi iko il fitnah, memindahkan perkataan ya dari orang lain ke orang lain, mindahin perkataan. Sekarang bagaimana dengan WA? Sama dengan medsos dah. Ya, sama itu, inti mindahin dari kabar orang ke orang lain tanpa inti tahu. Sehingga apa? Tujuannya adalah mengobarkan fitnah. Akhir orang bisa bunuh-bunuhan. Waduh, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita dalam hal demikian. Ghibah, namimah, dusta, kemudian wan nadru bisyahwah. Kemudian yang membatalkan pahala puasa. Ini kita nih latihan di sini, kemudian setelah puasa jangan melakukan lagi udah. Ya, ini pelatihan yang kita bisa terapkan setelah puasa. Jadi berkah dari puasa, benar di puasa, nanti insya Allah setelah puasa selesai, ya, dia akan menjaga hal-hal yang ini. Ya, itu berkah dari puasa. An-nadru bisyahwah. Nah, maksud di sini an-nadru bisyahwah, ya, memandang dengan syahwat kepada yang dihalalkan tuh. An-nadru lima yahrumu au lima yahillu bisyahwah. Memandang kepada yang haram atau kepada yang halal dengan syahwat. Yang halal siapa? Mandang istri. Mandang istri kan halal. Halal, inti peluk nggak apa-apa. Tapi ketika inti lagi puasa, inti mandang dengan syahwat, gugurin pahala puasa. Inti sedang melakukan riyadhah, sedang melakukan olahraga, latihan diri untuk bisa mengekang hawa nafsu. Yang halalnya nggak boleh. Makan boleh nggak? Nggak boleh. Minum nggak boleh. Berhubungan badan juga nggak boleh. Dan yang mengandung jadi syahwat, nah kayak minum, makan gitu. Hati-hati nih, kita bukan bocah lagi. Kalau bocah sih ya nggak apa-apa, cuma ajarin. Enak kali. Itu ngurangin kita punya pahala puasa. Begitu juga sama bini kita, walaupun halal ngurangin. Jadi tekep-tekep dulu dah. Ingat tuh yang halal. Adapun yang haram nih selain
istri yang inti lihat di TV, sekalipun inti gak sahwat, haram, nggak boleh. Ya, lu ngapain main lihat TV? Ya gue kan yang penting gak ada pikiran HP. Yang penting gue kagak syahwat. Ya, syahwat habis itu bi an yataladda binadhar. Tuh, merasa sedap di dalam memandang. Ketika inti mandang asik gitu tuh, ya, walaupun nggak bergerak, inti punya burung inti nggak bergerak, ya, nggak ada syahwat deh bahasa kita. Gue nggak ada syahwat, nggak ada apa-apa, adem sama dia. Wah, ya lihat TV udah biasa. Tetap nggak boleh, ini bulan puasa. Paham di sini ya? Jadi memandang kepada yang haram sekalipun nggak pakai syahwat. Tapi kalau yang pakai syahwat sama yang halal. Kalau yang sebagaimana sekarang udah haram pakai syahwat, wah double lah. Brocot habis dari pahala puasa kita. Ya, kemudian apalagi yang Nabi katakan wal yaminul kadibah ay haliful kadib, sumpah palsu. Kemudian ditambahkan di sini gaulul zur wal fuhsyu wal amalu bih. Perkataan yang jelek-jelek, ngomong jorok, ya, ngomong-ngomong yang keji, ya, ngomong tawuran yuk apa, wow, kita paham kita sebagai manusia, omongannya udah nggak bagus, ngomongan keji, ngomongannya jorok, cerita-cerita yang macam-macam dan sebagainya, ya, ataupun beramal dengan gitu, walaupun dia nggak membatalkan puasa, tapi pahala puasa hilang. Nah itulah muhbitot, yaitu apa? Yang membatalkan pahala puasa. Puasanya nggak batal, tidak wajib qada, tapi sayang hilang ganjarannya. Nah baik, yang kedua yaitu yang membatalkan puasanya dan pahalanya, namanya muftirat, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dicatat yaitu mufattirat atau muftirat atau mufattirat, ya. Hiya ma yubtilu asla saum, yaitu yang membatalkan asalnya puasa. Ada 8 tuh, ya. Mufattirat ini tambahin A. Mufattirat ada 8. Nah, itu boleh catat tuh. Ada 8. Habib di sono ada 7, di sini ada yang sama aja. Maksudnya tuh kadang-kadang ada yang digabung, ada yang dipisah-pisah. Ibaratnya roti 1 kilo dipotong cacah 8, ada dipotong cacah 6. Kadarnya sama gak? Sama, ya. Seperti rukun sholat ada yang 14, ada yang 17, ya. Yang ini tumak ninahnya di beda-bedain, ini tumak ninah, ini ada yang tumak ninah segala gabung, ya. Jadi kalian kalau dengar, oh itu Habib bahas 8, ada yang sekian, ada yang sekian, nah nanti dengerin aja semuanya yang dibahas itu ada apa enggak semuanya. Ya, itu aja sudah. Baik, kita ikutin kitab. 8. Yang pertama, al-mufattirul awal, yang membatalkan pertama ar-riddah, yaitu riddah, murtad. Ya, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Hiya qat'ul Islam, yaitu memutuskan Islam. Murtad itu memutuskan Islam biniyah, dengan sebab niat, au gaulin, atau dengan sebab perkataan, dengan sebab niat, dengan sebab perkataan, atau fi'lin, dengan sebab perbuatan, ya. Karena orang bisa murtad sebab dengan niat. Ketika dia niat, ya, keluar dari Islam, maka dia udah murtad. Atau dengan perkataan, nanti kita bahas yang lebih jelas lagi dalam satu kitab, ya, tentang bagaimana tuh perkataan bisa membuat orang jadi murtad, ya. Seperti dia melecehkan agamanya sendiri, apaan, atau sholat, nggak ada wajib begini dan sebagainya. Hati-hati tuh, jok-jok, bercanda-bercandaan yang bisa jadi murtad. Makanya dia bilang bercanda jangan bawa agama, sudah. Apalagi kode akidah, ya. Sallallahu alaihi. Au fi'lin, atau perbuatan, atau perbuatannya, ya, perbuatannya tuh, ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Jadi memutuskan Islam, ya, dengan niatnya, atau dengan perkataannya, atau dengan perbuatannya. Walau kanatir riddah lahdah wahidan, sekalipun murtadnya sesaat, dia murtad dari ucapannya, dia kembali astagfirullahaladzim, ya Allah, ya, jatuh murtad tuh sebenarnya. Nah, sesaat itu juga dia langsung kembali ke Islam, di syahadat lagi, udah mutlak batalin puasa. Paham ya di sini, ya.
Nah, ya nanti proses tentang syahadatnya lagi itu pembahasannya lain lagi. Kemudian yang kedua, wal mufattirasani, membatalkan yang kedua. Yang kedua al haid, yaitu haid, wan nifas, dan nifas, wal wiladah, yaitu melahirkan, ya, walau lahdoh minahar, sekalipun sesaat pada waktu siang. Dia haid sesaat tuh di waktu siang, ya udah tinggal jam 5, setengah 6, tinggal 5 menit lagi beduk maghrib, ibaratnya gitu, masuk waktu maghrib, datang haid atau datang nih nifas atau wiladah, ngeluarin anak tuh, keluar tuh, ya, darahnya, maka itu udah pasti batal. Bagaimana nanti kodok? Ya tanggung, tinggal 10 menit lagi ditahan, tetap dia batal udah. Nah, kemudian yang ketiga, al mufattirus salis, membatalkan ketiga al junun, walau lahdoh, gila sekalipun sesaat. Gila sesaatnya 5 menit, 1 menit dia gila, ya, kemudian sadar kembali, maka itu membatalkan puasa, ya. Ini hilang akal. Ada tiga kategori itu. Yang paling berat itu gila, makanya sesaat aja batal. Yang kedua ini yang dibahas, yaitu yang keempat, al mufattirur rabi, yaitu yang keempat, al igma was syukur, yaitu bukan shin ya, pakai sin, syukur, ya, sakron, mabok, atau igma, pingsan, ya, apalagi ayan, hilang akal. Nah yang paling rendah hilang akal tidur, itu tidur hilang akal. Bukan hilang akal tuh bukan nggak gila aja, akal hilang. Jadi kalau lagi tidur hilang, coba deh celak-celak orang tidur, nggak, orang akalnya udah nggak ada. Makanya itu paling ringan. Kayak ketika orang tidur seharian melampaui batas, namanya seharian dari subuh sampai maghrib, batal nggak batal, cuma pahalanya hilang. Ya. Nah, kemudian kalau gila sesaat batal. Nah ini yang tengah nih yang kita akan bahas. Yang membatalkan yang keempat yaitu pingsan atau mabok. Kok mabok? Berarti dia nggak puasa dong. Enggak, dia maboknya malam. Minumnya bukan maboknya, minumnya malam. Siangnya masih mabok. Bisa nggak? Bisa. Ya namanya orang kan banyak begitu. Ini mabok tapi ingat puasa. Ya pembahasan sampai begini. Bukan mabok laut, mabok kendaraan, bukan. Kalau mabok kendaraan nggak jadi batal, inti muntah kan nggak sengaja. Ya selagi kondisi inti normal, ya udah terusin puasa kumur-kumur, nanti ada pembahasannya kumur-kumurnya. Ya, tapi kalau inti jadi sakit, ya batalin, nggak dosa, ya nanti tinggal pahala tetap dapat. Islam tuh begitu. Nah, makanya kenapa tuh nanti kalau orang udah musafir udah nggak kuat begini, yang udah dibahas ya. Boleh buka dengan syaratnya tadi itu yang sudah dibahas di yang sebelumnya. Ini mabok apa ya? Mabok hilang akal, bukan mabok kendaraan, bukan. Ya, apabila pingsannya maboknya amma jami'an nahar, ya melampaui batas seluruh siang, maksudnya nahar siang itu ya selama dia sedang puasa. Ya wa amma idza afaqa laulah wahidan sahha shaumuhu wal mu'tamad inda Romli. Ini yang mu'tamad inda Romli. Masih kalau dia sadar walaupun sesaat tuh sadarnya, ya di saat-saat terakhir itu masih sah puasanya. Itu mu'tamadnya Imam Romli. Ini banyak pendapat. Kalau Imam Ibnu Hajar yabtulu idza ta'adda bihi walau lahdo. Batal ya kalau melampaui batas. Ya mabuknya atau pingsannya melampaui batas gitu, mabuk sampai walaupun sesaat itu udah mutlak batal. Kalau Ibnu wa qala akharun, adapun pendapat ulama-ulama yang lain ya la yabtulu, tidak batalin puasa illa idza ta'adda, kecuali kalau dia melampaui batas. Wa amma jami'an nahar, dan adalah udah melampaui batas mabuknya atau hilang akalnya atau pingsannya udah melampaui batas dan selama satu siang. Ya maksudnya ini mabuknya melampaui batas, udah itu waktunya panjang tuh. Itu pendapat ulama yang lain. Kalau Ibnu Hajar mabuk melampaui batas, ya walaupun hanya sebentar mabuknya, ya 1 jam 2 jam sadar lagi, itu apa? Batal. Kalau Imam Romli, ya sekalipun dia mabuk seluruh siang,
Adapun jika dia sadar, maka tidak membatalkan pahala puasa, ya. Tuh, walhasil kalau dimabok udah melampaui batas, ya seluruh siang udah, itu membatalkan puasa. Nah, baik. Kemudian yang keberapa? Benar. Saat ya al-mufattirul khamis, yaitu membatalkan yang kelima. Al-jima, yaitu jima. Apa jima? Bersetubuh atau bersenggama. Ini kita bikin bicara masalah yang kotor, ya, karena ini hukum fikih. Nah, bagaimana yang dibilang setubuh? Ya, nih kalau dalam hukum fikih yang dikatakan setubuh nih, ya pala helm tuh helm, ya. Kan zakar ada helmnya. Ketika masuk ke dalam farji perempuan, tenggelam tuh, udah nggak kelihatan, itu namanya udah masuk jima. Kalau baru ketok pintu, paham nggak? Baru ketok pintu itu belum jima. Ente jangan ngangak udah. Ya. Ini kan kayak siapa namanya? Juki. Tuh, ini kan kayak Juki di tidur. Emang tidur dari tadi. Pikir lagi dengerin ini tidur. Itu namanya, ya, aneh bukan bicara sama orang lain. Naudzubillah min dzalik, nasallallahu afiyah. Ya, ini bukan zina, kita bicara dengan istri yang halal. Ya. Itu ketika masuk tuh kepalanya, itu jatuhnya jima. Itu hukumnya batal puasa. Tapi kalau belum, kali nih pas lagi begini, ya, ingat puasa. Batal nggak? Nggak batal. Paham ya? Nggak batal. Kalau lupa, baru lupa. 3 game nggak apa-apa, nggak batal. Lupa. Bisa nggak? Bisa kalau pengantin baru. Ya, makanya ketika nikah, jangankan bulan Sya'ban, bulan Ramadan aja boleh. Banyak ulama menikahkan, ya, ketika di malam Ramadan nikahin nggak apa-apa. Kalau kuat, kalau nggak kuat kan yang bahaya, gitu. Apalagi masih pengantin baru, suka lupa. Ya, siang-siang menterjang aja bini juga lupa, main, ingat, batal gak? Enggak, sama kayak puasa. Sama kayak makan, namanya kagak ingat tuh, ya. Kalau disengaja-ngaja, iya, makanya puasa itu urusan dia sama Allah. Puasa tuh urusannya sama Allah. Sebab orang puasa kita nggak bisa tahu, nggak bisa reken, paham ya? Gitu, makan. Ya, makanya diemin dulu biar diminum, ya, takutnya dilupa masalahnya. Pas diminum selesai, lo tahu gak bulan Ramadan? Astagfirullahaladzim, ya, boleh gak? Boleh, nggak apa-apa. Istilahnya aja lupa, kan ada cerita sampai 3 pisang, sampai makan bakso. Pas inget, dia baru ingat. Ini nggak tahu kan puasa waktu itu puasa kodok Ramadan. Ya, apalagi biasanya tuh di luar Ramadan tuh sering tuh lupa. Di Ramadan pun bisa di awal-awal. Kalau udah kesana udah biasa. Ya, batal gak? Gak batal, asik aja gitu. Ya, kayak seorang suami gitu, pas pulang giginya ada cabe, bang nggak puasa? Puasa neng, masa nggak tahu ane puasa? Nggak lihat tapi ini lemes banget, gitu. Ya, enggak, cuma nanya doang, nggak tahu kan semalam habis ini sahur nih bekasnya. Enggak bang, bukan apa-apa, kan semalam kita nggak masak yang pakai cabai-cabai ya, cuma sayur bening, kayak tomat, ketahuan, mau bohong, bekas semalam katanya sahur sama bininya, ya bini ngingetin bang, kita kan nggak masak telur balado bang, perasaan makan sayur bening doang, ame tempe goreng, ya ketahuan. Ya, jadi kalau lupa nggak apa-apa, lupa. Jadi kembali lagi jima, tuh sini nanti nih, idza jamaah, jima bersetubuh. Idza jamaah, apabila diberjima yang sudah dikategorikan, yaitu masuknya hasyafah, yaitu kepala helmnya ke dalam apa? Farji. Ketiga ini, walau fi duburin, sekalipun di dubur, bukan di farji itu kemaluan depan, di dubur kemaluan belakang. Au bahimah, ya tetap ya dalam Islam hukumnya haram, dilaknat. Ya, ini kan bisa aja orang mau nyari celah. Oh, kalau di depan nggak boleh, kalau di belakang boleh. Apalagi double dosanya. Kaum Nabi Lut.
Au bahimah, atau di binatang. Ya, binatangnya nggak batal puasanya, dia nggak puasa. Yang jimanya nih, paham ya? Kalau istri batal juga, ya, karena masuk sesuatu. Kalau inti nggak masuk sesuatu, masukin sesuatu, lain lagi ini jima. Ya, jima. Kalau istri kena masuknya sesuatu ini buat intil pria. Jadi sekalipun di dubur, sekalipun di binatang. Tuh. Keduanya lagi amidan, keadaannya amidan, sengaja. Kalau nggak sengaja, enggak. Aliman bitahrim, tahu hukumnya haram. Ya, saya nggak tahu hukumnya haram. Inti bukan jahil, inti bukan bodoh. Ya, inti orang yang harus tahu karena di dekat ulama. Yang diperbolehkan orang nggak tahu ilmunya cuma 2 yang udah dibahas minggu yang lalu, yaitu jauh dari ulama. Bener-bener bukan satu kampung. Ini kita masih bisa. Ini satu pulau nggak ada ulama, di tengah hutan dia mau keluar juga nggak bisa. Ya, kayak film Tarzan gitu. Atau masanya baru masuk Islam. Ya, kalau kita nggak bisa dibilang nggak tahu ilmunya, ya ini pengecualian bagi aliman bitahrim, hukumnya tahu haram. Ya, kalau nggak tahu haram tapi di tengah-tengah ulama itu bukan nggak tahu, nggak mau tahu. Muhtaron, keadaannya ikhtiar, emang ada usaha, bukan dipaksa. Ya, jima kamu sama istri kamu, ini senjata di sini. Ya, ini ada penyakit petis dia, mau lihat orang, mau lihat orang berjima. Suami istri disuruh berjima, sedangkan suami istri sedang puasa. Diapain? Dipaksa, kalau nggak dibunuh. Ya, paham tuh ya? Gitu. Kemudian muhtaron tuh, seperti kita mimpi kan nggak di ikhtiar kita untuk mimpi, nggak ada. Malah kita baca doa, niat mau ketemu ulama, tidur, ya berjima, bangun bener jima, keluar itu mani, batal nggak? Nggak batal. Ya. Makanya muhtaron. Kemudian yang dikatakan tadi jima dengan syaratnya apa? Amidan, sengaja, tahu hukumnya haram, muhtaron karena di ikhtiar, batola saumuh, maka batal puasanya. Ya. Ingat nih, di sini ada kaidahnya, idza afsada saumahu fi ramadhana yauman kamilan bijima'in nam etamin asimi bihi lisaumi. Ya. Sini tarattaba alaihi khamsatu asya. Nah, ini dibahas. Ya. Idza afsada saumu, apabila dia merusak puasanya fi Ramadan, dalam bulan Ramadan. Ingat, ini hanya berlaku di bulan Ramadan. Ini yang kena apa namanya? Yang kena kifaratul uzma, ya nanti akan dibahas. Kena kafaroh, kalau kita bilang kafaroh, ya kiparot atau kafaroh. Nah, dipelajari dulu, ya sebab kalau inti nggak paham, akhirnya ketika inti puasa sunnah seperti hari Kamis, Senin, inti berjima, ya akhirnya inti kena kafaroh, padahal enggak. Ya, makanya di sini apabila seseorang merusak puasanya, idza arsada saumahu, dia merusak puasa fi Ramadan, di bulan bulan Ramadan, ya tuh dia merusak puasanya, ayyakuna fi Ramadan, di bulan Ramadan, fala tajibul kafaroh, maka tidak wajib kafaroh apabila dia merusak puasanya ghairu Ramadan, selain bulan Ramadan, walau kana wajiban, sekalipun puasa wajib, seperti dia kodok Ramadan tapi di bulan bukan Ramadan, kodok. Ya, bini inti lagi kodok Ramadan, inti lagi kodok, mungkin waktu Ramadan sakit, kodok di Ramadan, sekarang nih di Sya'ban, berjima, kena gak kafaroh? Ya, ini bicara kafaroh dulu, nanti hukumnya ada ya. Kena gak kafaroh uzma? Ya, gak kena kafaroh uzma. Jadi kafaratul uzma adanya di bulan Ramadan. Tuh ingat tuh, ya ini hukum biar kita tahu. Asok sekedar begitu doang, akhirnya bablas, nggak ngerti hukumnya. Hanya di bulan Ramadan, fi Ramadan, ya ini kaidah idza afsada shaum fi Ramadan yauman kamilan. Apa itu maksudnya satu hari penuh? Ya, yaitu apabila dimerusaknya pada saat fala tajwi zamata au junnah. Maka kalau dia melakukan perbuatan itu dan dia sampai puasa kamilan, sampai malamnya itu dia masih ada. Tapi kalau dia di tengah harinya habis melakukan itu meninggal, dia nggak kena kafaratul uzma.
Kenapa? Karena dia tidak mengalami puasa sampai penuh. Karena orang ketika dia berjima, ya kalau dilupa nggak batal, ya, tapi kalau sengaja yang sudah disebutkan batal, bukan lantas ketika batal dia boleh makan minum, nggak bisa, tetap puasa hukumnya. Ya, maka ketika itu dia mati, maka nggak kena kafaroh. Ya. Gobla aujunna atau gila, ya. Gobla gurbi sami, sebelum tiba waktunya terbenam matahari. Jadi benar-benar dia ngalami 1 hari penuh. Ya, kalau hari penuh selesai, dia wajib tuh besok qada. Kalau meninggal ya nggak kena. Ya. Nah, kemudian bijimain, ya. Rusaknya dengan sebab jima. Ya. Fala tajibul kafaru idza afsadahu bi ghairi jima. Kalau dirusaknya selain jima, kaan akala, seperti dimakan. Ya, tapi jangan dilakukan nih, inti nipu namanya, ini ilmu. Ya. Dia makan dulu, batal nggak puasanya? Bulan Ramadan, dia makan, batal kan puasanya? Baru berjima, nggak kena. Ini ngebukanya dengan jima, apa? Ngebatalinnya buka, kita bilang buka puasanya, ngebatalinnya dengan jima. Itu yang kena. Tuh, paham ya? Nah, jadi kalau udah nggak ketahanan tapi jangan dilakukan, ya, jangan lakukan. Inti namanya udah tahu ilmu, ntar ya gampang-gampangin, jangan, ya, itu. Ya, waktu itu guruannya nggak kasih ilmunya keluar sebenarnya. Ya, itu kalau dilakukan dengan, tapi kita harus tahu ilmunya. Kalau dilakukannya dengan dimakan dulu, berarti kan udah batal. Nah, ketika udah batal kan dia nggak berpuasa. Ya, dia nggak berpuasa, jima, ya nggak kena kafarah uzma, tapi tetap hukumnya dosa. Ini nggak bicara. Ini kafaru masalah berat di sini. Kalau soal dosa, dosa. Oh, lagi puasa lu batalin. Apalagi batalin puasa sengaja. Ya, seperti kita lihat orang pada puasa dengan sengajanya dia nggak puasa. Itu dalam kitab Habib Abdullah bin Alul Haddad, ya, ngambil hadis Nabi Muhammad. Kalau dia bertobat, dia ganti itu seumur hidupnya, nggak bakal kegantikan satu puasa yang dilakukan, ya, nggak puasa dengan sengaja. Ya, hati-hati tuh, kecuali kita bertobat kepada Allah. Ya, ntar gue ganti gampang besok. Nggak bakal terobati ibaratnya. Ya, supaya apa? Itu supaya orang nggak bikin main agama. Ya, makanya jangan macam-macam agama, jangan dipermainkan. Ya. Baik. Kemudian tamin. Ya, di sini tamin yaitu tuh yang dibilang jima sempurna, yudkhila jamil hasyafah, masuknya kepala helm seluruhnya. Wa huwa ra'su zakar, kepala zakar, atau kita bilangnya kepala helm. Ya, fil farad, di dalam kelamin perempuan, atau yang tadi disebut binatang atau duburnya. Fala tajibul kafaro, tidak kena kafaro idza adkhala juz'an, kalau dia baru masukin setengah minal hasyafah, kepada kepala helmnya baru setengah. Bahkan wala yubtilu saumah, atau wala yabtulu saumu, tidak batal puasanya. Ya, sudah dibahas tadi tuh. Jadi kalau baru masuk setengah belum batal, kali pas begitu astagfirullahalazim. Udah masuk setengah, ya, dicabut baru setengah. Ini kira-kira aja dah ya. Gak bisa bayangin. Ya, apalagi belum, apalagi baru pemanasan. Udah masuk baru setengah. Itu tidak batal puasanya. Kafaroh nggak kena, ya emang nggak batal. Tapi kalau udah tenggelam, batal puasanya, kena kafaroh. Ya, agen ntar kafarohnya biar tahu. Nah, kemudian ya, Ya'sam bisabi hadzal jima, ini berdosa dengan sebab ini jima, maka tidak wajib kafaroh apabila dia berjima dengan istrinya fin nahar pada bulan Ramadan, wa huwa musafir safaron tawilan mubahan, kalau dia udah keluar musafir, ya, karena memang kan musafir tahu sendiri, ya, boleh dia tidak berpuasa, ya. Kemudian fala tajibul kafaro idza zana, tidak wajib kafaro apabila dia berzina. Wal iyadzubillah, ya, karena dosa zina udah teramat
besar dosanya di sisi Allah. Paham ya? Itu ada nanti babnya di zina yang mana itu ada hukuman. Tapi di kita nggak ada hukuman itu ya. Ya, kalau sama-sama mau nggak jadi masalah. Orang dilaporkan kan memperkosa atau pelecehan. Tapi selagi sama-sama mau, ya kita lihat orang pakai transaksi itu kan perzinahan banyak. Ya dengan PSK itu kalau dalam Islam mau lu pakai bayar ke kagak. Kalau lu berzina, ya apalagi kalau zinanya dengan orang yang sudah bersuami atau beristri, namanya zina muhson, itu ditimpukin sampai mati itu. Ya dipendam palanya, semua rakyat itu impukin sampai dia mati. Ya tapi kalau dia ini ada dalam surah An-Nur, ya penzina, maka tidak bagus, tidak layak penzina laki-laki nikah dengan ya seorang perempuan muslimah. Ya udah itu luar biasa dosanya, nauzubillah. Nanti di bab lain tentang dosa tentang berzina, waliyadzubillah. Ya makanya di sini ya wa huwa musafir, dan dia dalam keadaan musafir, ya. Adapun kalau dia nggak musafir, ya tetap dikena kafaroh. Nah, sini kafaroh ini, ya mana dia itu tadi? Orang yang kena kafaroh ini, pertama luhukul isim, dapat dosa besar dari Allah. Wujubil imsak, ya dia wajib tetap menahan, bukan lantas ketika dia berjima kemudian enak makan minum, karena kan udah batal, tapi tetap harus nahan sampai beduk maghrib. Wujubut ta'zir, wajib ada peringatan, ada sanksi. Ya, wahwa ta'dibu minal hakim, ini ada pendidikan sanksi dari hakim atau pemerintahan. Di sini nggak ada ya. Wa yakun lil ghairi taib, yang adalah dia tidak ada mau tobat. Kalau dia tobat nggak ada sanksi, tapi dia nggak mau tobat itu ada sanksi hukum. Kemudian yang keempat, wujubul qada, wajib qada, wajib qada nanti ganti. Nah, kemudian yang kelima, wujubul kafaratul uzma, wujubul kafaratul uzma, wajib kena kafaratul uzma. Nah, di sini kafaratul uzma ada 3 tingkatan. Tidak boleh melangkah, ya tidak boleh berpindah, fala yantagilu ilal haslatis saniyah illa idza ajaza amagablahu, tidak boleh berpindah dari yang pertama langsung loncat yang kedua, ya kecuali yang pertama dia memang tidak mampu melakukan. Jadi ada 3 tingkatan, nggak boleh dia ngambil yang kedua ketiga, tapi harus yang pertama dulu. Kalau nggak mampu yang pertama baru yang kedua, kalau dia lemah juga baru yang ketiga. Apa tingkatan pertama kena kafaratul uzma? Idqun raqabatin mu'minah, membebaskan budak yang mukminah, membebaskan budak perempuan yang beriman kepada Allah. Sekarang ada gak? Ya, nggak ada ya. Jadi nggak pakai hukum yang pertama. Ya. Itu kalau zaman dulu masih ada budak mukminah itu mahal banget itu. Ya budaknya orang muslimah, ya perempuan ya, budak perempuan muslimah. Itu dulu, kalau sekarang tuh harga Alphard itu bisa budak mahal loh. Mobil aja mahal, apalagi manusia kan. Ya, lebih apa? Ya ada otaknya, inti mobil lagi ada otaknya. Ya karena dibuat ini. Nah, kemudian yang kedua, siyamu syahraini mutatabi'ain, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini tuh yang berat itu. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Falau la yasum ahadu ayamiha, andai kata dia tidak puasa 1 hari, dia hari-hari yang 60, ya harus 60, 2 bulan kan berarti berapa? 60 hari. Dia nggak puasa, ya batal leh, ya berarti nggak puasa batal. Walau li udrin, sekalipun batalnya nggak puasanya batalnya karena uzur seperti marot, sakit. Ya maklum biasa 30 hari puasa susah, ya sekarang disuruh 60 hari, 40 hari, hari 50, 59 sakit dia. Sakit uzur gak? Orang sakit parah uzur, batal gak puasanya? Batal kan? Dosa gak? Gak dosa, orang sakit. Ya, istighnafuha min jadid, maka ulang dari kembali dari pertama lagi. Ya, jadi udah tahu hukumnya? Silakan yang mau berjima. Sampai mati loh, nggak bisa ganti loh, hati-hati. Ya, ini buat laki-laki bukan buat perempuan. Makanya perempuan ente hati-hati tuh jadi penggoda. Soalnya neng, makanya disuruh bini belajar, ini godain.
Kalau perempuan suruh ganti nggak bisa 2 bulan berturut-turut, kan ada apa? Ada head. Laki yang nggak ada ini, suruh ulang dari awal. Ya. Ulang dari pertama. Ya. Ini kalau perempuan kena juga nggak apa-apa. Yadurul fitri bisa babil haid, yadurul fitru bisa babi haid. Nggak jadi bahaya, artinya nggak jadi batalin dengan sebab haid. Ya, nanti hitungannya 60. Wow, serem ini. Ya, terutama laki-laki nih. Kemudian in'amu siti udah ya. Kemudian kalau nggak mampu, tapi ingat nih, ini harus dilakukan dulu. Ya, kalau dibatal ulang lagi pertama. Masih juga batal nggak kuat, ya akhirnya sakit, emang nggak bakal bisa. Ya, ini ada kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? It'amu sittina miskinan likuli miskin mud. Memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin, setiap orang miskin 1 mud. Ya, 1 mud. Ya, 1 liter lah. Ya, 1 sendok itu 1 liter ya, kasih makan itu, beli sekarung. Ya, 1 karung kasihin 60 orang. Ingat ya, orang miskin. Tahu orang miskin ya, udah dibahas. Miskin, fakir, miskin. Orang miskin kebutuhan 1 juta dapatnya cuma 900, 800, di bawah 1 juta. Lebih besar pasak daripada tiang, itu namanya miskin. Kalau kita dapat 1 juta, pengeluaran 1 juta, dapatnya 1 juta, belum miskin. Turun baru miskin. Ya, sekarang Bib, Anda dapat penghasilan 1 juta. Alhamdulillah sih, pengeluaran Anda 1 juta seri, tapi sekarang beras sudah pada naik. Miskin tuh jatuhnya tuh. Makanya program kemiskinan makin banyak. Ketika barang naik, yang biasanya inti dapat 3 juta, pengeluaran inti 3 juta, inti belum satu miskin, belum. Karena seri. Tapi ketika barang-barang naik, susu naik, beras naik, apalagi semua naik, sehingga bukan 3 juta lagi pengeluaran inti. Jadi berapa? 3,5 juta atau 4 juta baru inti masuk kategori miskin. Ya, paham tuh ya? Nah, tapi kalau fakir, nah dapatnya setengahnya lagi di bawah. Pengeluarannya 1 juta, pemasukan di bawah 500.000. Namanya fakir. Maka selalu disebut awalan fakir, miskin, bukan miskin fakir. Makanya ketika zakat itu yang didahulukan, fakir miskin. Kan zakat paling enak Anda bagiin sendiri. Ya, sebab kalau taruh di masjid al-musola, kalau dia ngerti ilmu, kalau nggak ngerti ilmu, ya bagiin sembarangan, siapa aja. Orang mampu dibagiin. Ya, itu belum masuk itu kategorinya zakat kepada fakir miskin. Ya, maka lebih enak sendiri, emang lebih bagus. Ya, inti mewakilkan kalau memang ada orang yang ngerti atau memang inti sibuk nggak sempat, maka inti mewakilkan kepada orang. Itu juga ada transaksinya. Ya, saya terkan ini, saya wakilkan ini. Sama kayak orang nikah kan gitu, mewakilin ada ini dulu, ada ijab kabul dulu. Ya, nanti dia menyerahkan. Ya gitu. Ya, jadi semua pakai ilmu. Hati-hati, maka itu belajar orang-orang jadi amil. Nanti amil di situ dia nggak boleh makan ini. Wah, ya kalau nggak belajar bahaya. Ya, belajar. Ya, bilangin amil-amil yang di musola, di masjid atau di mana aja. Ya, ketika zakat fitri dia harus pelajarin. Anda udah bahas ada tuh waktu itu di YouTube Anda tuh ya tentang zakat fitr. Baik. Ya. Kemudian kasih makan miskin. Ya, nggak usah fakir apalagi, nggak jadi masalah. Pokoknya orang miskin, jangan orang kaya. Ya, inti nggak dapat 60, cari 60. Ya, jangan tang-tang di kampung inti nggak ada. Ya, nggak ada orang miskin. Paham nih? Ya, siapa aja yang dikasihin? Ya, di zaman Nabi ada. Ya Rasulullah, gimana saya mau kasih 60 orang miskin? Saya paling miskin. Ada begitu paling miskin nih kan? Aduh, Masya Allah. Ini orang udah ngelakuin begini paling miskin, pakai belagu lagi ibaratnya gitu. Ya udah akhirnya Rasulullah di ini. Ya, ini pelajaran Islam nggak begitu ini banget, tapi jangan dibuat main. Ya, sebab sekarang orang dibilang kata miskin banget masih mampu. Ya. Baik, nanti akan dilanjutkan yang ke-6, ke-7 dan ke-8. Sebab ini pembahasan 6, 7 dan 8 sangat panjang ya. Allahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nanti kita tahu bagaimana hukumnya ludah
Ya hukum ludah. Boleh gak ditelan? Nggak apa-apa, boleh ditelan, tapi ada syaratnya. Itu ya, misalnya ada bekas biji kopi atau apa, ada rasanya tertelan, itu baru batal. Ada darah. Jadi darah apa? Ludah itu murni. Itu aja murni. Syaratnya masih di mulut. Kalau udah keluar ke bibir gitu, masuk lagi, itu baru batal. Ya, jadi hukumnya ada ludah. Nyium, kublah, nyium. Ya, nyium istri. Orang banyak tuh karena puasa enggak boleh nyium istri, batal. Akhirnya kagak dicium istrinya. Ya, ada nanti, boleh nggak? Boleh, selagi nggak pakai syahwat. Apa nggak cium kasih sayang mau kerja, kan biasa ya. Tapi kalau pas nyiumnya ada gerak syahwat, ya jangan cium dah. Gitu. Nanti ada di sini. Jadi kalau belajar tahu jadinya enak, kita tahu di mana kita jalani semuanya. Ya, kalau nggak belajar cuma dengar-dengar, jangan nangis lu. Ya, batalin puasa, war darah, batal puasa. Anak-anak kecil ya aja begitu, memangnya main gak belajar. Seringan dulu gitu ya nangis, apalagi ya, nangis batal. Sebenarnya emaknya gituin supaya lo nggak nangis. Gitu. Jadi semuanya itu ada ilmunya. Ya, mana yang batal, mana yang kagak. Kemudian ada pengecualian dan sebagainya. Mudah-mudahan ya panjang umur, sehat afiat, masih bertemu lagi malam malam Rabu yang akan datang sebelum waktu puasa. Adapun nanti bulan puasa tetap pengajian tapi dipindahkan di malam minggu insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan fi sihatin wa afiyah bihaqi sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya